warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak ya pada semester kedua. Ya, bab pertama kita akan mempelajari ya menghindari sikap durhaka kepada orang tua ya. Biasanya sering kita dengar ya sikap berbakti kepada kedua orang tua, yakni birrul walidain. Tapi untuk pelajaran sekarang kita akan mempelajari sikap durhaka kepada kedua orang tua atau yang disebut hukukul walidain ya, atau durhaka kepada kedua orang tua ya. Durhaka kepada orang tua ya, segala hal yang menyakiti orang tua, baik ya menyakiti hatinya, terlebih menyakiti fisiknya dengan apa? Dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, bentuk-bentuk perilaku apa? Durhaka kepada kedua orang tua ya ini dengan perkataan. Contohnya, misalkan kita disuruh, "Nah, coba tolong rapikan meja." Nah, kita menolaknya. Gak mau. Nah, itu salah satu contoh. Contoh apa? Durhaka kepada kedua orang tua atau ukukul walidain. Ya. Semoga kita menjadi seorang siswa atau siswi, seorang pelajar tidak menjadi seorang pelajar yang ukukul walidain atau seorang pelajar yang durhaka kepada kedua orang tua ya. Kita doakan ya orang tua kita ya. Kita doakan orang tua kita semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam mencari rezekinya. Ayahanda kita, bunda kita, semoga Allah berikan kesehatan, kesabaran dalam mendidik kita semua. Kita doakan pula guru-guru kita ya, guru-guru kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kita doakan pula ya. Doakan agar guru-guru kita disehatkan badannya, dikuatkan dikuatkan iman Islamnya ya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala guru-guru kita dimudahkan dalam mencari rezekinya ya, dan Allah berikan keberkahan untuk dirinya maupun untuk keluarganya. La hadhinya wala kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga kita bukan termasuk seorang pelajar yang memiliki sifat ukukul walidain ya, durhaka kepada kedua orang tua. Mister, orang tua kita itu siapa aja, Mister? Nah, kalau orang tua kita nih sekarang kalian ya, orang tua di rumah, ayah kalian, bunda kalian yang telah Yang telah mengandung kalian, yang telah membiayai kalian dalam mencari Dalam mencari ilmu. Nah, lalu ada lagi orang tua kalian yang di mana? Ada di sekolahan ya, Mister, Miss. Nah, itu orang tua kalian ya. Semoga kita, Mister pribadi, kita semua tidak durhaka kepada kedua orang tua ya. Nah, bab selanjutnya yakni bab Asmaul Husna ya. Bab Asmaul Husna kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yakni yang pertama ya, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib dan Al-Jabbar ya. Nah, perhatikan dulu nih ya. Perhatikan ada 4 Asmaul Husna ya. Perhatikan, kita pakai nada ya agar agar sersan, serius tapi santai ya. Perhatikan ya, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Al-Batin, Al-Batin, Al-Batin artinya yang maha tersembunyi. Al-Wali, Al-Wali, Al-Wali artinya yang maha melindungi. Al-Mujib, Al-Mujib, Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan. Al-Jabar, Al-Jabar, Al-Jabar artinya yang maha perkasa. Nah, kita akan mempelajari Asmaul Husna ya. 4 Asmaul Husna ya pada bab 7 kali ini. Ya, yang pertama Al-Batin. Al-Batin artinya yang maha tersembunyi. Nah, Allah tidak dapat dilihat dengan panca indera, tetapi bisa dirasakan keberadaannya dengan segala ciptaan dan nikmat
Allah Subhanahu wa taala. Contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gunung, lautan, ya, baik yang di bumi maupun yang di langit. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, kita nih. Nah, melakukan hal seperti ini nikmat. Ini telinga kita mendengar, ya, itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatnya. Akan tetapi siapa yang mengkufuri nikmatku, maka azabku amat. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan seperti itu. Memberikan apa? Peringatan dan arahan, ya. Yang kedua, ya, Asmaul Husna Al-Wali, ya. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Nah, kita dianjurkan berdoa dan memohon perlindungan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah aku, ya, dari godaan setan-setan yang terkutuk. Nah, ya, mohon perlindungan itu kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Asmaul Husna yang ketiga ini Al-Mujib. Ya, Allah yang maha mengabulkan, ya, mengabulkan apapun, ya, keinginan kita, hajat-hajat kita, doa-doa kita, ya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada siapa? Hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berdoa itu harus angkat tangannya, jangan sampai tangannya ditaruh seperti ini. Angkat tangan, ya. Siku kita, ya, kedua siku kita harus diangkat, ya. Artinya apa? Artinya berdoa kita ini sungguh-sungguh. Ya, berdoa kita ini sungguh-sungguh, ya, harus diangkat kedua tangan. Ingat, ya, Allah yang maha mengabulkan. Lalu yang keempat, Asmaul Husna yang keempat ini Al-Jabbar, artinya yang maha perkasa, ya. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Setiap makhluk yang perkasa di dunia tidak lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macan, ya. Macan, maha perkasa. Wah. Macan itu ibaratnya hewan buas. Wah, sangat perkasa, ya. Tapi ada yang lebih perkasa lagi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bab selanjutnya, ya. Bab selanjutnya ini bab 8, ya. Mengimani adanya makhluk jin dan setan. Wah, kita harus mengimani, ya, adanya makhluk jin dan setan. Nah, semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini kita akan membahas, ya, adanya makhluk jin dan setan, ya. Makhluk jin dan setan terbagi kepada apa? Dua jenis, ya. Makhluk rohani dan makhluk jasmani, ya. Makhluk rohani adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, tidak dapat didengar dan diraba. Contohnya misalkan malaikat. Malaikat bisa dilihat tidak? Tidak. Jin bisa dilihat atau didengar tidak? Tidak. Bahkan setan sekalipun, ya, tidak bisa dilihat. Nah, makhluk jasmani, ya. Makhluk jasmani adalah makhluk yang bisa dilihat dan didengar oleh apa? Oleh kita. Contohnya apa? Manusia, hewan, tumbuhan, ya, dan semua, ya, benda yang ada di alam raya ini. Nah, itu makhluk jasmani. Ingat, ya, perbedaan makhluk jasmani dan makhluk rohani. Makhluk rohani itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, bahkan tidak bisa diraba. Ya. Nah, sedangkan makhluk jasmani, ya. Nah, perhatikan lagi, makhluk rohani tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa diraba. Sedangkan makhluk jasmani bisa dilihat, bisa didengar, bahkan bisa diraba. Ya. Nah, bab selanjutnya yakni bab membiasakan sikap rukun dan saling tolong menolong. Ya, sikap rukun. Nah,
Sikap rukun adalah sikap saling menyayangi dan menghargai satu sama lain, satu sama lain, satu sama lain, satu sama lain. Nah, sikap rukun adalah sikap saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ya, menjaga kerukunan dengan tetangga, ya, dengan teman sepermainan, ya, dengan keluarga, dengan kakak kita, dengan adik kita, ya. Misalnya misalkan kita saat masuk ke dalam rumah harus mengucapkan mengucapkan salam, ya. Saat misalkan pamit sama orang tua, kita mau berangkat sekolah nih, ya, pamit sama ayahanda, sama bunda, pamit, cium tangan. Ingat, cium tangannya jangan ke pipi, jangan ke jidat, cium tangan. Minta doanya, bunda, ayahanda, aku mau belajar, aku mau sekolah, doakan aku agar dimudahkan dan dilancarkan dalam belajarnya, dan ilmuku agar dimanfaatkan, ya, ilmuku agar dibarokahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Cium tangannya, baru pamit, ya. Jangan sampai selama mau berangkat sekolah nyelonong aja, bahkan tak uang, jangan, ya, cium tangannya, minta doanya, ya, agar dimudahkan dan dilancarkan dalam dalam mencari ilmu, ya. Begitupun setelah pulang dari sekolah, cium tangan, ya. Nah, cium tangannya, cium tangan siapa? Orang tua, ya. Ingat, kita harus menyayangi yang lebih lebih muda dan menghormati yang lebih tua, ya. Nah, bab selanjutnya yakni bab akhlakul karimah, ya. Akhlak tercela, ya. Bab selanjutnya akhlak tercela. Ya, ini di sini, ya. Subbabnya ada khianat, ya. Ada khianat, ada iri, ada dengki. Nah, ya. Sini khianat artinya perbuatan tidak setia atau tipu daya, ya, atau perbuatan yang bertentangan dengan janji. Nah, ya, khianat bisa diartikan dengan ingkar janji atau tidak menepati janji. Ya, orang yang suka berkhianat termasuk orang yang munafik. Nah, misalkan ia berjanji, ia bohong, ya. Misalkan ia berjanji, ia pasti bohong. Nah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yakni apabila ia berkata, ia berdusta. Nah, dan apabila ia berjanji, ia akan ingkar, ya. Dan apabila ia dipercaya, ia akan berkhianat. Ya, perhatikan, ya. Ada 3 tanda orang munafik itu, ada 3, ya. Apabila ia berkata, ia akan berdusta atau berbohong. Apabila ia berjanji, nah, ia akan ingkar. Dan apabila ia dipercaya, ya, dia akan berkhianat. Nah, lalu akhlak tercela yang lainnya, yakni yang kedua, yakni iri. Nah, sifat iri, sifat tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ciri-ciri yang memiliki sifat iri adalah jika berbicara ia selalu ingin menang sendiri, ya. Jika melihat orang lain memiliki barang, ia juga ingin selalu memilikinya. Ya. Dan tidak senang melihat orang lain itu bahagia terhadap barang tersebut, ya. Lalu bab selanjutnya, yakni bab selanjutnya akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah terhadap saudara. Nah, kita harus memiliki akhlakul karimah. Akhlak itu apa? Perilaku. Nah, karimah itu baik, ya. Berperilaku yang baik. Nah, terhadap siapa? Terhadap saudara kita, ya. Ajang, perhatikan, dengarkan dulu, ya. Nah, bentuk-bentuk akhlakul karimah terhadap saudara kita, ya, ini apa? Saling mendoakan, ya, memberi senyum, menjenguk orang sakit, mengucapkan salam, tidak mengejek dan menertawakan kekurangan, ya, saudara kita. Bahkan, ya, tidak mengambil yang bukan haknya, ya. Hak siapa? Hak saudara kita. Di sini. Ini dulu. Oh iya, ya, perhatikan, ya. Ya. Nah, ini pelajaran semester 2, ya. Dari bab 6 sampai bab 11. Insyaallah kita akan dipertemukan, ya, pada pelajaran selanjutnya, pada pelajaran berikutnya, ya.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesehatan, diberikan ya iman Islam, ya kekuatan iman Islam yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekian dari Mister. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.